Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para sahabat? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, terhindar dari COVID-19. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat, mudah-mudahan juga rezeki para sahabat selalu lancar. Amin. Para sahabat, hari ini saya akan membuat instalasi vertigasi untuk tanaman anggur dan tanaman yang lainnya, para sahabat. Sebenarnya saya sudah membuat instalasi ini, namun keluar dari selang PE-nya itu masih ngucur ya, 1 titik saja. Dan ini saya khawatirkan bahwa nutrisi yang nanti saya berikan ke tanaman tersebut tidak menyebar rata, para sahabat. Nah, untuk menanggulangi hal tersebut, maka saya akan membuat instalasi tersebut ya dengan improvement tentunya ya, dengan merubah aliran ya atau keluaran airnya, yaitu pada beberapa titik, bukan 1 titik saja. Nah, ini akan saya membuat lingkar ya, jadi melingkar di area pohon tersebut dan akan saya lubangi di selang PE-nya ada beberapa titik nanti. Nah, ini diharapkan adalah penyebaran dari nutrisi ini merata ya, jadi bukan hanya 1 titik saja. Ini saya menggunakan beberapa material tentunya, para sahabat. Yang pertama adalah gini ya, jadi nozzle ya, nozzle-nya T yang berbentuk sambungan seperti ini. Nah, ini sesuai dengan kebutuhan para sahabat. Kebetulan saya menggunakan selang PE-nya itu 7 mili ya, sehingga untuk penggunaan nozzle T-nya juga menggunakan untuk yang selang PE 7 mili tentunya. Ini tergantung dari para sahabat mau menggunakan selang PE-nya yang berapa diameternya ya. Nah, setelah itu baru tentunya selang PE-nya untuk sambungannya para sahabat ya. Nah, ini sambungan yang meningkat, atau memang pada saat para sahabat membuat instalasi yang awal itu sudah terlanjur panjang umpamanya, nah itu nggak usah perlu tambahan selang PE, tinggal potong saja. Nah, nanti tinggal membentuk ya. Jadi improvement ini sangat mudah ya para sahabat. Jadi pada saat di ujung selang PE itu biasanya keluarnya satu titik. Nah, ini nanti akan kita pasangi T ya. Ya, kita pasangi T. Nah, setelah itu baru kita buat meningkat ya para sahabat. Nah, sebenarnya ini vertigasi yang seperti ini juga kurang bagus para sahabat ya. Seharusnya yang namanya vertigasi itu menetes ya, netes. Nah, ini diharapkan netesnya ini juga dalam waktu tertentu itu sudah kita perhitungkan juga. Jangan sampai nanti di area anggur ya, ini karena saya menanam anggur ini terlalu basah, terlalu becek. Ini tidak bagus juga untuk pertumbuhan dari anggurnya, sehingga harus kita pertimbangkan ya. Nah, kalau untuk instalasi saya itu saya menggunakan timer para sahabat. Jadi ketika pompanya itu on, nah itu sudah saya perhitungkan dengan waktu tertentu itu sekian liter. Nah, ini sudah saya ukur, jadi dengan waktu sekitar 5 menit ya, 5 menit atau kurang ya, itu sekitar 2 liter yang keluar para sahabat, sehingga saya bisa perhitungkan bahwa untuk penggunaan airnya juga sudah bisa kita hitung. Jadi berapa yang harus kita gunakan untuk sekian pohon dikali 2 liter tentunya para sahabat. Nah, ini memudahkan kita juga untuk mengontrol penggunaan dari nutrisi ya, air nutrisi. Nah, cara yang seperti ini juga memudahkan kita jika kita sangat sibuk oleh dunia nyatanya. Jadi kita tidak perlu kontrol setiap hari, sudah tinggal kita setting saja timernya berapa hari on dan berapa lama onnya, dan nanti akan off sendiri. Nah, ini mudah sekali para sahabat, dan para sahabat juga bisa melihat di beberapa video saya yang cara pemasangan timernya para sahabat, dan pembuatan instalasi menggunakan timer ini. Nah, para sahabat,
Sekarang kita mulai saja ya. Jadi yang pertama kita siapkan untuk nozzle T-nya Pak sahabat ya. Nozzle T-nya tentunya kita sesuaikan juga dengan selang PE yang kita gunakan. Kebetulan saya menggunakan selang PE 7 mili ya, sehingga nozzle-nya juga harus yang penggunaan untuk selang 7 mili nozzle-nya. Kenapa harus sesuai ya? Karena nanti kalau terlalu sempit atau terlalu besar itu nggak bisa masuk, kalau terlalu kecil kendor. Nah tentunya akan tidak lancar. Lancar sih lancar, cuma tidak merata ya, tidak merata karena mungkin nanti akan bocor di sambungan T-nya tersebut. Sebenarnya sih nggak masalah, tapi menurut saya lebih baik disesuaikan saja. Kalau selang PE-nya 7 ya kita menggunakannya nozzle juga yang 7 ya. Nah untuk memasukkan nozzle yang seperti ini ya sahabat, memang ini agak susah nih, bisa para sahabat lihat seperti ini ujungnya ya. Ini agak susah ya, apalagi diameter dari selang PE-nya ini sama besar dengan nozzle-nya ya, jadi agak kesusahan. Nah untuk memudahkan memasukkan nozzle ini, jadi kita bakar ujung dari selang PE-nya ini menggunakan korek api, bukan dibakar ya, dipanasin ya para sahabat. Nah seperti ini dipanasin, lalu nanti kalau jangan terlalu panas juga, nanti akan terlalu lembek ya para sahabat. Jadi sedang-sedang aja. Nah seperti ini. Nah, ini ya kita panasi dulu. Nah udah cukup ya, lalu kita masukkan. Nah, seperti ini masukinnya, sangat mudah para sahabat ya. Nah setelah masuk seperti ini, biarkan sejenak, atau kalau sahabat mau percepat tinggal direndam di air aja supaya percepatan dinginnya sehingga mampu mengikat ya, menggigit dari nozzle-nya. Jadi ketika tadi masih panas ya, agak lamaan nunggunya, tapi ketika langsung kita celupkan di air dia akan cepat dingin, dan itu akan merekatkan di nozzle-nya, sehingga diharapkan tidak ada terjadi rembesan ya. Nah, ini teknik ini bisa digunakan untuk sambungan-sambungan yang lain ya para sahabat, silahkan ya. Atau kalau mau buat instalasi menggunakan paralon ya, sambungannya nggak perlu beli ya sahabat, tinggal manasin aja paralonnya satunya lagi, lalu dimasukkan, nah, lalu didinginkan. Itu sudah sangat gampang ya, ini hal yang biasa seperti itu ya para sahabat. Nah setelah itu lalu kita paskan ya, dipaskan di tumbuhannya ya, seperti ini. Jadi ukurannya itu jaraknya dari tanaman yang ideal sih kalau untuk tanaman ini 5-10 cm ya, baru kita pasangkan selang PE-nya. Jadi harus dipasangkan dulu para sahabat, karena memang bentuknya melingkar ya, nggak mungkin kita buat selang PE-nya melingkar lalu ditaruh di tanamannya, bingung nanti cara masukkannya seperti apa. Nah ini jadi kita paskan dulu seperti ini. Setelah pas, lalu kita sambung ya, sama seperti tadi cara menyambungnya, panasin dulu, lalu tinggal memasukkan selang PE-nya. Nah ini sudah jadi seperti ini para sahabat. Lalu para sahabat tinggal melubangi saja, mau berapa lubang ya. Nah saya lubangnya ini supaya merata, saya buat antara 6 ya, 6 sampai 8 lubang nih para sahabat. Nah, jadi diharapkan nutrisinya ini merata ke seluruh area dari tanaman tabula pot ini para sahabat, sehingga tidak ada yang tidak kebagian untuk akarnya para sahabat. Nah setelah itu baru kita cek ya para sahabat, kita tes seperti apa alirannya, apakah ada yang mengganggu untuk keluar airnya atau tidak. Nah jika tidak keluar airnya, nah ini kemungkinan para sahabat ya, kemungkinan ada benda asing yang menyumbat. Memang inilah resikonya ya, risiko apabila kita menggunakan instalasi yang seperti ini. Jadi ketika ada lumut ya, bisa saja
lubang-lubang yang kecil-kecil yang kita buat tadi terhalangi oleh lumut sehingga tidak keluar airnya. Nah, ini gampang ya Pak sahabat. Sahabat tinggal tusuk-tusuk saja lubang-lubang tersebut sehingga nanti akan keluar lagi airnya. Nah, seperti ini ya. Kebetulan ini nggak ada yang mampet ya para sahabat, jadi tidak bisa di sebagai contoh ya. Nah, jika kita tes semuanya lancar, sudah keluar semua, nah ini artinya instalasi yang kita buat sudah berhasil para sahabat, dan kita lanjutkan untuk tabulapot yang lain ya para sahabat. Nah, demikian para sahabat ya, sangat mudah untuk membuat instalasi vertigasi seperti saya, sampai dengan pembuatan pemasangan timernya. Nah, ini memudahkan ya, sekali lagi memudahkan para sahabat yang sangat sibuk ya, sehingga tidak tiap hari bisa melihat tanamannya, cek tanamannya. Jadi kita percayakan saja kepada timer ya. Ini lebih gampang gitu sahabat. Namun sahabat tinggal cek di tandonnya, jangan sampai tandonnya juga kering sehingga pompanya on. Nah, ini akan merusak pompa. Yang namanya pompa air, ketika dia nyala tidak ada airnya, ini justru akan terjadi kerusakan para sahabat. Jadi usahakan, dan memang harus di tandon harus ada airnya ya, tidak boleh kering. Hanya itu saja yang akan kita lakukan, dan tentunya kalau sahabat memberikan nutrisi, sesuaikan juga kebutuhan nutrisinya ya. Untuk tanaman anggur yang baru ditanam tentunya tidak sama dengan yang anggur pembuahan. Kalau anggur yang memang baru kita tanam para sahabat dan sampai dengan umur 6 bulan, saya hanya menggunakan ppm itu 500 ppm para sahabat. Nah, 500 ppm ini akan saya siramkan, bukan siram ya, jadi saya nyalakan untuk timernya ini untuk satu pohon untuk pertumbuhan ya, masa pertumbuhan itu 1 liter saja ya, 1 liter, dan waktunya adalah 2 hari sekali para sahabat ya, 2 hari sekali baru on ya, atau nyala untuk nutrisinya ini. Dan para sahabat tidak perlu pusing lagi harus menggunakan pupuk macam apa aja yang kita gunakan untuk nutrisi anggur hidroponik ini ya. Sebenarnya ini tabulapot, namun saya tetap sistemnya hidroponik para sahabat ya. Walaupun ya, air nutrisi ini tidak balik lagi ke tandon, habis ya, namun saya murni ya, ini anggur ini saya menggunakan sistem hidroponik karena media tanamnya itu hanya kokopit dan arang sekam para sahabat ya. Kokopitnya bisa menahan airnya, sedangkan arang sekamnya ini netralisir untuk pH-nya ya para sahabat. Jadi fungsi dari kokopit sebenarnya hanya menahan ya, menahan air sebagai penyimpanan untuk air nutrisi, sedangkan untuk arang sekamnya itu netralisir pH jika terjadi pH yang kurang bagus tentunya para sahabat ya. Nah, untuk pupuknya beli di mana para sahabat bisa cek di toko online ya, tentunya yang sudah direkomendasi yang bagus ya, itu yang akan kita beli para sahabat, sangat murah. Jadi sekali lagi para sahabat tidak perlu dibingungkan dengan campuran-campuran pupuknya apa saja, cukup dengan membeli pupuk anggur, khusus anggur ya, hidroponik, dan nanti akan ada 2 jenis pupuk ya sahabat di sana, pupuk untuk pembuahan dan pupuk pertumbuhan ya. Jadi kapan kita harus memberikan pupuk pertumbuhan dan pupuk pembuahan, ini tergantung jenis dari anggurnya tentunya para sahabat ya. Nah, demikian para sahabat, sangat mudah sekali untuk pembuatan instalasi vertigasi yang seperti saya, dan juga sangat mudah untuk kontrol di tandonnya, jadi tidak pusing lagi para sahabat harus setiap hari cek. Demikian para sahabat, jangan lupa untuk
like, subscribe, komen, serta di-share ya. Kalau memang ini hal penting dan perlu untuk dibagikan kepada para sahabat. Bila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.